Sejak tadi, Anga terus memandangi wajah Aditya yang sudah terlelap. Dengkuran halus dari suaminya menandakan jika pria itu benar-benar terlelap dalam tidurnya. Anga menyeka keringat tipis yang muncul di dahi Aditya. Anga tahu kalau suaminya itu pasti kelelahan sampai terlelap begitu cepat padahal baru saja mereka berbaring. Melihat wajah lelah Aditya itu membuat Anga merasa sedih. Entah mengapa melihat wajah suaminya saat tertidur seperti itu membuat Anga ingin menangis. Apalagi kalau mengingat suaminya sedang landa masalah di kantornya. Anga semakin merasa sedih. Maafin Anga Mas. Anga melakukan ini karena Anga nggak mau nyusahin Mas. Anga semakin meringsek maju pada suaminya. Dia melingkarkan tangannya pada pinggang suaminya dan menjadikan bahu Aditya sebagai bantalnya. Air mata Anga sudah mengalir tanpa izin. Semoga Aditya tidak marah jika mengetahui pekerjaan Anga suatu saat nanti. Maafin Anga ya Mas, Anga mengeratkan pelukannya. Dia juga merasa lelah karena pertama kalinya dia bekerja seperti tadi. Keesokan harinya, Aditya terbangun karena sudah masuk waktu subuh. Senyum tipis menghiasi wajahnya karena subuhnya disambut wajah polosan istrinya yang tanpa make up. Anga begitu cantik di matanya saat tidak menggunakan make up seperti ini. Tapi memang setiap harinya Anga juga tidak pernah menggunakan make up yang berlebihan, tapi Aditya lebih suka Anga yang seperti saat ini. Sebenarnya Aditya tak rela melepas Anga yang masih terlelap sambil memeluknya, tapi dia harus segera menunaikan kewajibannya. Aditya bahkan tak menyadari kapan Anga bergerak memeluknya seperti itu. Mungkin dia terlalu lelah sehingga benar-benar terlelap dalam tidurnya. Atau Aditya yang terlalu nyaman dipeluk Anga hingga tertidur sampai pagi. Dek, bangun yuk, udah subuh, Aditya mengusap lembut pipi Anga. Dek, mata dengan bulu mata lentik itu mulai bergerak, meski tak kunjung terbuka. Bangun dek, bisik Aditya dengan suara seraknya. Anga lagi dapat Mas. Libur dulu, jawab Anga dengan bergumam. Ya udah kalau gitu Mas subuh dulu. Abis itu Mas mau jogging ya? Kamu tidur lagi aja. Iya Mas, tapi lepas dulu pelukannya dong. Kalau gini gimana Mas mau bangun? Goda Aditya. Anga yang merasa malu langsung berguling ke samping sampai memunggungi Aditya. Dia sampai lupa kalau dia masih memeluk pinggang keras tapi nyaman milik suaminya. Aditya hanya bisa terkekeh sambil berlalu keluar dari kamar karena melihat tingkah menggemaskan istrinya yang masih sering malu-malu kepadanya. Tapi beberapa menit berlalu, tidur Anga kembali terusik karena suara klakson dari Mang Ade, tukang sayur yang sering berhenti di depan rumah Aditya. Anga ingat akan janjinya yang ingin membuatkan bekal untuk Aditya setiap hari. Anga buru-buru bangun untuk ke depan membeli sayur. Neng Anya, mau masak apa hari ini baut Mas Adit? Goda Mang Ade tanpa lelah karena terlalu sering menggoda Anga. Di sana juga sudah ada Mbak Sri dan ibu-ibu lainnya yang sering Anga lihat di tukang sayur. Masak apa ya Mang enaknya? Aku juga bingung. Masak yang simpel aja, buat bekal toh. Tanya Mbak Sri. Iya Mbak, Anga kan pernah bilang kalau mau buatin bekal buat Mas Adit. Ternyata Mas Aditya suka, jadi semangat deh. Wah, ternyata Neng Anya ini masih kuliah tapi bisa jadi istri idaman ya. Suara Bu Neneng membuat Anga tersipu malu. Masih belajar Bu, sahut Anga. Seandainya Neng belum nikah sama Mas Adit, ibu punya anak bujang loh Neng, imbuh Bu Yuyun. Ah ibu bisa aja, padahal batin Anga menjawab kalau pria lain belum tentu menerima Anga seperti Aditya menerimanya. Mereka juga tidak tahu kalau Anga sebelumnya tak bisa apa-apa. Anga sangsi kalau Bu Yuyun mau menerima Anga sebagai menantunya. Mau Mbak ajarin nggak masaknya? Nanti Anga lihat YouTube aja Mbak. Lagian ini masih pagi waktunya Mbak Sri masak buat Mas Wandi dan anak-anak. Ya udah kalau gitu, Mbak duluan ya, pamit Mbak Sri karena sudah selesai dengan belanjaannya. Begitupun Anga yang kembali masuk ke rumah dan langsung menuju dapur. Anga menyepol rambutnya dengan tinggi tak lupa ponsel yang menyala memutar video resep masakan yang ingin dia buat. Setengah jam lebih Anga berkutat di dapur dengan segala bahan masakannya. Kini Anga tengah menggoreng ayam yang telah ia marinasi sebelumnya. Au, pekik Anga saat tangannya terkena cipratan minyak akibat letupan dari ayam yang ia goreng. Ses, panas banget, Anga meniup tangannya yang terkena minyak. Tapi ada seseorang yang langsung menariknya menuju wastafel. Menyiram luka Anga dengan air yang mengalir dari keran. Kalau kena minyak panas atau api, langsung dinginkan dengan air mengalir kayak gini selama beberapa menit. Mas, Anga baru sadar ternyata suaminya sendiri yang sedang menolongnya. Kamu kok udah masak sih? Mas kira tadi kamu tidur lagi, Aditya masih memegangi tangan Anga yang masih diinginkan dengan air yang mengalir. Anga tadi emang tidur lagi Mas.
Tapi Anga bangun karena mau buat sarapan sama bekal makan siang punya Mas. Kamu nggak masak bekal buat Mas juga nggak apa-apa kok dek, daripada tangan kamu luka kayak gini. Aditya meraih tisu untuk mengeringkan punggung tangan Anga. Pria itu juga langsung membalik ayam yang hampir saja gosong ditinggal oleh Anga. Namanya juga lagi belajar Mas. Besok kalau udah terbiasa juga enggak. Aditya melihat tatapan sendu dari Anga. Dia merasa tak tega karena takut Anga salah paham dengan ucapannya. Ya sudah, tapi hati-hati ya masaknya. Aditya kembali meraih tahan Anga. Pria itu meniupnya dan mengusap sisi-sisi tangan Anga yang mulai memerah, untung saja tidak melepuh. Iya Mas, Anga baru sadar kalau baju Aditya basah karena keringat hingga mencetak jelas otot-otot dada dan juga perutnya, membuat Anga semakin mengakui pesona pria matang itu. Anga malah jadi semakin tak percaya diri, di luar sana pasti banyak sekali yang menginginkan Aditya. Entah itu teman kantornya, atau nasabahnya sendiri. Tampaknya Anga harus siap untuk bersaing dengan mereka semua. Sepertinya tak akan mudah untuk menjadi istri dari pria matang dan tampan seperti Aditya. Iya Mas, nanti Mas ambilkan obat biar luka kamu terasa dingin. Anga hanya bisa mengangguk dengan senang karena terlalu diperhatikan suaminya. Kalau begini, bagaimana Anga tidak bucin pada suaminya sendiri? Nanti kamu pulang malam lagi dek, tanya Aditya tiba-tiba. Iya Mas, Anga tidak siap saat Aditya kembali bertanya soal itu. Nanti Mas jemput ya, Caca, aku sepertinya butuh bantuan kamu. Anga meminta bantuan pada Caca dengan panik. Bentar-bentar, sebenarnya ada apa sih? Kak, tadi malam Mas Adit udah pulang. Hah, kenapa bisa? Bukannya harusnya Nani sore ya? Aku juga nggak tahu Kak. Katanya acaranya ada yang batal. Dan kamu tahu Kak, tadi malam Mas Adit udah ada di rumah waktu aku pulang. Anga masih bisa merasakan ketakutannya tadi malam sampai saat ini. Untung saja Aditya percaya dengan alasan yang dia buat. Terus gimana? Dia marah. Untung aja enggak. Dia percaya sama alasan aku. Tapi nanti dia mau jemput aku Kak. Anga memijat kepalanya karena merasa pusing. Nanti Mas jemput ya. Anga gelagapan seperti hampir tenggelam di dalam air. Nanti rencananya Anga mau buat tugas lagi Mas. Kayaknya malam lagi pulangnya. Tapi katanya Caca mau nganterin sekalian pulang, jadi Anga bareng Caca aja ya Mas. Lagian Mas pasti capek harus balik lagi ke kampus Anga padahal udah pulang dari sore. Anga bingung harus pakai alasan apa agar Aditya mudah percaya. Mas nggak apa-apa kok jemput kamu. Anga sama Caca aja lah Mas. Udah janji sama dia, nggak enak. Ya sudah, tapi kalau nggak jadi sama Caca bilang sama Mas ya. Jangan naik ojek. Iya Mas. Anga bisa bernafas lega karena Aditya percaya dan berhenti memaksanya. Tuh kan, sekarang lo yang bingung sendiri. Sekarang lo lolos, tapi gimana setelah ini? Caca ikut pusing sendiri dengan masalah yang dihadapi sahabatnya. Mau gimana lagi Kak? Kamu tahu kan apa yang aku rasakan? Caca hanya bisa pasrah dan menyerah karena begitu susah untuk membujuk Anga agar memberitahu semuanya pada Aditya. Ya udah, nanti kalau udah pulang kerja telepon gue aja. Nanti gue anterin sampai ke rumah lo. Nah gitu dong. Makasih ya sahabatku yang cantik. Anga memeluk Caca dengan gemas tapi Caca pura-pura acuh pada Anga. Sekarang, rutinitas Anga setelah pulang kampus adalah ke restoran tempat ia bekerja. Sudah 2 hari ini seharusnya dia susah harus terbiasa dengan rasa lelah dan juga harus mulai bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Anga tampak menyeka keringatnya saat tak ada pelanggan yang harus dia layani. Rasa lelah sebenarnya sudah menggerayangi tubuhnya. Tapi mau bagaimana lagi, dia harus tetap bekerja dengan baik agar dia tidak kehilangan pekerjaannya dengan cepat. Hai, anak baru ya. Kemarin belum sempat kenalan, namaku Irwan, pemuda dengan tinggi kira-kira hampir sama dengan Aditya itu menghampiri Anga. Anga Mas, pemuda itu memang terlihat lebih tua dari Anga. Kuliah semester berapa? Semester akhir Mas. Wah lagi sibuk-sibuknya mau skripsi dong. Kenapa ambil part-time? Apa biasanya juga gitu? Enggak Mas, ini baru pertama kali. Anga agak canggung karena gak biasanya dia berbincang dengan pria apalagi baru ia kenal. Tapi kamu cukup pintar belajar loh. Kamu baru kemarin tapi udah bisa melayani pelanggan sendirian. Itu keren Mbak Nurma yang ngajarin Mas, memang apa yang Anga kerjakan di sana, semua meniru yang Nurma ajarkan. Nurma memang pintar berbagi ilmu. Apalagi ke karyawan baru kayak kamu. Anga hanya membalas Irwan dengan senyum saja, dia tidak tahu lagi harus membahas apa. Saya ke depan dulu ya Mas. Kayaknya ada pelanggan masuk, Anya lebih memilih menghindar saat ini.
Dia juga tidak mau ada fitnah yang menyerangnya karena asik ngobrol di belakang bersama Irwan. Apalagi dia masih anak baru di sana. Tanpa Anga sadari, sejak tadi ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Jadi dia kerja di sini, ucap orang itu dengan senyum liciknya. Waktu semakin cepat berlalu, akhirnya Anga bisa segera pulang. Dia menunggu Caca yang sudah ada jalan untuk menjemputnya. Nungguin siapa? Mau bareng nggak? Irwan tiba-tiba ada di sampingnya. Mas Irwan, udah pulang juga? Udah, kamu nungguin siapa? Mau bareng sama aku nggak? Enggak mas, temanku udah jalan ke sini, lagi pula, seandainya Caca belum menjemputnya, dia juga tidak akan pulang bersama Irwan. Ya sudah, aku duluan ya. Iya, Anga tak melihat kemana arah perginya Irwan. Dia tidak terlalu peduli pada pria itu. Anga malah sedikit risih karena Irwan yang seakan begitu akrab dengannya. Anga masih belum terbiasa dengan pria yang begitu akrab dengannya padahal baru kenal. Tin, tin, bunyi klakson dari Caca membuat Anga terperanjat. Tapi dia pun langsung berlari kecil menghampiri Caca. Maaf ya kau udah ngerepotin, ucap Anga merasa tak enak. Nggak apa-apa, demi sahabat gue. Tapi kita langsung pulang nih. Iya, Mas Adit pasti udah nungguin di rumah. Oke, kita jalan. Dan benar saja, ponsel Anga langsung berbunyi sesaat setelah mobil Caca mulai meninggalkan restoran. Halo Mas, Dek, kok belum pulang? Mas jemput aja ya, tugasnya bisa dilanjut besok aja kan? Ini udah di jalan kok Mas sama Caca. Sebentar lagi sampai. Ya sudah hati-hati. Iya Mas. Wajah Anga langsung berubah sendu setelah telepon Aditya dimatikan. Tuh kan Nga, suami lo kelihatan khawatir banget. Gimana kalau dia tahu lo kerja? Aku juga takut Kak, tapi semoga aja enggak. Anga kembali merasa berdosa saat mendapatkan perhatian dari Aditya seperti itu. Dia tega berbohong pada pria yang selama ini begitu menyayangi dan menjaganya. Tak lama kemudian, mobil Caca sudah tiba di depan rumah Aditya. Kedua wanita itu sama-sama ketakutan karena saat ini Aditya tengah duduk di teras menunggu kedatangan Anga. Gimana nih Nga, gue jadi ikut deg-degan, Caca malah ketakutan sendiri. Nggak apa-apa biar aku yang ngomong. Anga keluar dari mobil mencoba bersikap biasa saja. Mas Adit, kok di luar? Tanya Caca saat Adit mendekat ke arah mobil Caca. Mas nungguin kamu. Mas Adit, Caca pulang dulu ya. Maaf baru nganterin Anga jam segini, ucap Caca dengan senyum cerianya, benar-benar seperti tak terjadi apa-apa. Belum sempat Anga bicara Caca sudah lebih dulu ingin kabur. Iya nggak apa-apa, makasih banyak udah nganterin Anga sampai rumah. Sama-sama Mas, kalau gitu Caca pulang dulu. Da Anga. Da Aka, makasih ya. Tin, hanya itu balasan dari Caca dan buru-buru melarikan diri dari hadapan Aditya yang membuatnya ketakutan padahal bukan dia yang membuat kesalahan. Sementara Anga merasa grogi saat ini karena sedang ditatap oleh Aditya. Kak kenapa Mas? Gugup Anga. Nggak apa-apa, kamu kelihatan capek banget. Iya aku capek karena ngerjain tugas Mas. Bola mata Anga bergerak tak tenang karena kegugupannya. Untung saja Aditya tidak curiga sama sekali dan tidak banyak bertanya pada Caca atau kepadanya. Ya udah ayo masuk, kamu mandi terus kita makan. Aditya merangkul pundak Anga dan mengajaknya masuk. Jadi Mas belum makan? Anga menghentikan langkahnya. Belum, kan Mas nungguin kamu. Dek, bertumpuk sudah rasa bersalah Anga pada suaminya itu.